Selamat malam, nama saya Ahmad Mukmin Faisal dari kelas IF 0101. Pada video ini saya akan mempresentasikan dan mendemokan program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas linked list ini. Pada video ini saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah menjelaskan spesifikasi program yang diminta. Yang kedua adalah menjelaskan kode yang telah saya buat. Lalu yang ketiga adalah mendemokan atau menampilkan algoritma yang bekerja ketika kode tersebut dijalankan. Oke, jadi spesifikasinya adalah sebagai berikut, yaitu membuat linked list dengan 10 node, dengan datanya itu tidak terurut. Lalu buat fungsi reverse linked list, ini adalah untuk membalikkan urutan linked list. Jadi misalnya kita punya 547, ketika di reverse, kita akan punya 745. Lalu yang ketiga adalah membuat fungsi sorting untuk linked list itu secara descending, yaitu dari besar ke kecil. Jadi mengurutkan dari besar ke kecil. Langsung saja ke bagian kedua adalah saya akan menjelaskan program atau kode yang telah saya buat. Yang pertama saya mendeklarasikan header filenya. Lalu yang kedua ini saya mendeklarasikan struct yang bernama asListNode. AsListNode maksudnya adalah singly linked list node-nya, bagian node-nya. Nah, node ini memiliki anggota. Yang pertama itu data, yaitu nilai yang disimpan di dalam node itu. Yang kedua adalah next pointer, yang menyimpan alamat dari asListNode selanjutnya. Makanya di sini tertulis tipe datanya asListNode juga. Jadi di sini data untuk menyimpan, di sini adalah untuk menyimpan alamat dari node selanjutnya. Next. Ya ini. Lalu yang berikutnya adalah saya mendeklarasikan sebuah struct yang bernama asList, yaitu di sini adalah singly linked list. Nah, di dalam ini akan terdiri dari beberapa deklarasi dari fungsi, prosedur, dan juga variabel. Nah, di sini ada yang pertama, unsigned size. Ini adalah ukuran dari linked list-nya. Nah, kenapa tipe datanya unsigned? Apa itu unsigned? Nah, unsigned ini maksudnya adalah unsigned in, yaitu integer yang hanya menyimpan nilai yang positif gitu, yang atau nol yang tidak bertanda negatif. Nah, yang kedua itu asList node. Nah, di sini dia itu menyimpan data dari head-nya, yaitu node pertama dari single linked list itu tadi. Nah, berikutnya adalah prosedur-prosedur atau fungsi yang hanya bekerja di dalam struct ini. Karena saya memang buat fungsi-fungsinya itu di dalam struct agar tidak mempassing banyak sekali variabel atau parameter. Yang pertama adalah void init. Nah, init ini maksudnya adalah initialize, yaitu menginisialisasikan sebuah single linked list ini. Nah, yang pertama itu kalau diinisialisasikan, dia itu akan membuat sebuah single linked list yang memiliki head-nya itu null karena belum diisi apa-apa. Lalu size-nya itu nol karena memang belum ada apa-apa. Nah, lalu yang kedua adalah boolean is empty adalah mengecek apakah single linked list-nya itu kosong atau tidak. Nah, kalau kosong, tandanya kosong adalah head-nya itu pasti sama dengan nol. Nah, ketika head itu sama dengan nol, dia akan mereturn 1. Ketika tidak berarti nol gitu. Lalu berikutnya adalah pushback. Pushback ini adalah untuk mendorong atau menambahkan em, node baru di akhir dengan nilai tertentu, mengambil parameternya itu value ini. Nah, pertama kita mendeklarasikan sebuah new node dengan pointer ini. Nah, ini adalah memory allocation, yaitu untuk asList node ini, tipe datanya asList node. Nah, untuk ukurannya, jadi mengalokasikan berapa bit sih. Nah, bitnya itu ditentukan oleh asList node ini.
Jadi dia mengalokasikan berapa bit untuk membuat sebuah new node ini. Nah, lalu ketika sudah terbuat, maka eh, size-nya ini akan nambah. Size-nya ini akan bertambah karena memang node-nya bertambah baru, maka size-nya itu akan semakin besar, menambah satu. Nah, di sini kita memasukkan nilai value ini ke dalam new node data. Lalu next-nya itu kita isi 0. Kita isi 0. Karena memang belum ada apa-apa. Karena memang tidak ada apa-apa di situ. Nah, ini adalah kondisinya. Eh, ketika if is empty, nah berarti kan ketika linked list-nya itu kosong, dia itu head-nya itu akan diisi dengan new node tadi. Tapi ketika tidak kosong, else, maka kita perlu melakukan traversal linked list, yaitu dengan melakukan memasang dulu tem ini dengan nilai head, lalu tem ini kita traversalkan jalan dari head ke head next, lalu head next next dan seterusnya sampai tem next ini itu nilainya nol. Nah, kalau nilainya nol, maka disitulah kita menempatkan new node itu di tem next itu. Itu adalah prosedur dari pushback. Lalu ada void show, ini adalah untuk menampilkan nilai dari nilai-nilai yang ada di linked list itu tadi. Nah, jika jika listnya kosong, tidak kosong maksud saya, karena di sini ada tidak ada tanda seru, berarti kan ada isinya. Nah, artinya kita melakukan traversal nih. Nah, sesuai dengan size-nya. Size-nya berapa tadi? Tergantung. Nah, lalu selagi kita traversal, maka kita see out, mengoutputkan temp data ini tadi. Lalu temp sama dengan temp next. Nah, di sini berarti tempnya di yang di sini ini udah masuk ke next. Setelah itu di next kan lagi, di sini yang di outputkan nextnya lagi seperti itu sampai selesai. Nah, jika kondisinya lainnya salah atau ketika linked list itu kosong, maka dia akan mengoutputkan sebuah string list empty. Seperti itu. Lalu ada void reverse. Void reverse ini berfungsi untuk membalikan urutan dari array dari linked list maksud saya. Linked list itu tadi. Nah, misalnya kita punya 3, 5, 7, 6 gitu. Jadi 6, 7, 5, 3 dibalik urutannya. Nah, eh, ketika ketika dia tidak kosong, berarti dia itu ada isinya, linked list-nya, maka kita mendeklarasikan dulu next dan pref ini untuk null dengan nilai null. Pertama-tama saya akan memberitahu ide dari algoritma ini adalah dengan memindahkan alamat dari next itu bukan di yang sebelumnya itu di node yang selanjutnya, tapi membalik ke eh, dibalik arahnya pointernya ke node yang sebelumnya. Jadi ketika terbaca dari belakang karena headnya itu nanti dipindah ke belakang itu dia itu akan urutannya menjadi terbalik seperti itu idenya. Nah, di sini tem itu kita deklarasikan sebagai kita sama dengan assignment dengan nilai head. Nah, gini. Jadi ketika tem itu tidak sama dengan nol, nah next itu adalah berada pada tem next itu tadi di selanjutnya dari tem. Nah, lalu tem next ini itu diisi oleh pref. Nah, di sini tuh pref kalau temnya itu temnya itu di head, dia itu kan berarti belakangnya prefnya itu nol. Berarti dia itu mengarah ke nol. Tapi ketika nanti, nah di sini pref itu sama dengan net tem. Berarti dia itu di temnya itu. Nah, temnya itu nanti dimasukkan ke next. Ini itu untuk masuk ke sini lagi. Nah, jadi di sini itu artinya adalah ketika next-nya itu dimajukan, nah berarti yang tem next itu tadi itu diarahkan alamatnya ke pref yaitu ke sebelumnya. Itu akan terjadi sampai selesai. Akhirnya itu pointernya di next itu akan mengarah ke
node yang sebelumnya, tidak lagi ke setelahnya gitu. Lalu ketika perulangan ini sudah selesai, maka head-nya itu akan diisi oleh nilai pref. Pref ini nantinya itu akan menyimpan nilai dari linked list paling ujung di sebelumnya itu tadi. Nah, ketika dia itu ternyata kosong linked list-nya, ini akan mengeluarkan string berupa dari no list to be reversed. Nah, lalu ada void clear. Ini itu untuk menghapus semua node di dalam linked list. Yang pertama, as list node itu ini kondisinya ketika tidak kosong, dia itu akan temp head. Temp ini diisi oleh head, lalu next ini diisi oleh null. Nah, jadi di sini kita melakukan traversal juga, lalu mengisi next ini dengan temp next. Nah, akhirnya kalau next ini udah diisi oleh temp next, kita itu bisa menghapus tempnya karena next ini sudah pindah ini. Nah, tempnya itu sendiri itu diisi oleh temp next ini. Nah, akhirnya masuk lagi, di-free-kan lagi yang sebelumnya. Lalu yang seterusnya itu dimajukan. Nah, yang akhirnya yang di situ itu dihapus, di-free, dibebaskan. Lalu setelah itu, ketika semua node yang lain itu sudah di-free, nah kita isi nilai head itu dengan null. Jadi akhirnya kita memiliki sebuah linked list dengan head yang null atau kosong. Nah, lalu di sini ada prosedur untuk void sort, yaitu untuk mengurutkan nilai-nilai di dalam linked list secara descending. Yang pertama cek dulu kosong atau tidak. Nah, jika tidak kosong, yaitu not is empty, dia akan masuk ke perintah berikut. Nah, kita deklarasikan kursor 1 dan kursor 2 itu sebagai head. Sebagai head. Ini sebagai bantuan untuk menggerakkan, untuk melakukan traversal. Nah, di sini kita melakukan perulangan dari I sama dengan 0 sampai I kurang dari size. Size-nya sudah ada tadi. Nah, di sini pertama saya akan memberitahu idenya adalah di sini adalah saya menggunakan bubble sort. Nah, untuk perulangan yang kedua itu mengulang dari yang pertama ini. Jadi setiap perulangan yang pertama dia itu akan mengulang sebanyak size min 1 di perulangan kedua. Nah, di sini jika kursor 1 itu lebih dari kursor 1 data itu lebih dari kursor 2 data, dia itu akan menukar isinya, menukar isi dari dua itu tersebut. Nah, lalu setelah itu eh, kursor 2 itu dimajukan ke kursor next. Jadi gitu. Jadi setelah setelah sekali perulangan dia itu memajukan kursor 2-nya. Nah, nanti dicek lagi kursor 1 data itu apakah lebih besar dari kursor 2 data. Nah, jika iya, maka akan menukar nilai tersebut. Nah, setelah keluar dari perulangan itu, nah kursor 2 itu balik ke head, kursor 1 itu ke head next. Jadi di selanjutnya head tadi. Nah, akhirnya melakukan perulangan lagi untuk kurang dari I. Nah, kurang dari I itu ini. Jadi tergantung dari I-nya nanti dia melakukan perulangan berapa kali. Nah, ketika algoritma ini sudah selesai, maka dia akan eh, mengurutkan secara descending. Nah, jika else atau jika kosong, maka dia akan mengeluarkan string dari no list to be sorted. Nah, setelah itu struct ini selesai. Nah, artinya bahwa fungsi-fungsi tadi itu hanya bisa diakses dengan menggunakan list, yaitu struct tadi. Jadi harus menuliskan nama listnya, kemudian titik, kemudian fungsi yang mau dipakai yang mana. Nah, kita masuk ke integer main. Nah, ke program utama, ke fungsi utama. Eh, Pertama deklarasi dulu single linked list ini dengan nama list. Lalu integer input ini nanti untuk menyimpan inputan, lalu integer option dan counter. Option ini untuk opsi-opsi dari menunya.
Lalu counter ini adalah untuk menghitung perulangan untuk pushback. Nah, lalu setelah itu kita menggunakan list initialize. Kita menginisialisasikan sebuah linked list baru. Nah, kemudian kita melakukan perulangan untuk program ini. Nah, pertama kita tampilkan menu, yaitu show data pushback 10 kali, lalu reverse linked list, lalu sort linked list secara descending, kemudian keluar. Lalu kita meminta inputan untuk option, lalu kita masuk ke percabangan. Nah, untuk yang pertama itu ketika if option 1, dia itu akan menampilkan list show ini untuk menampilkan data-data yang ada di linked list tadi. Nah, lalu eh, untuk pilihan yang kedua, itu yang pertama, yang kedua ini kita itu hanya bisa melakukan 10 kali pushback. Nah, tapi masalahnya 10 kali pushback, ketika kita mau pushback lagi, dia itu akan nambah 10 lagi linked list-nya. Nah, untuk menyelesaikan hal ini, maka sebelum di pushback, kita harus memastikan bahwa linked list itu kosong. Jadi yang pertama kita lakukan adalah melakukan list clear. Hapus dulu, walaupun dia itu kosong, dia hapus dulu. Tidak ada ruginya. Nah, kemudian kita inisialisasikan sebuah linked list yang baru. Setelah itu, kita melakukan perulangan dari counter 1 sampai counter 10. Itu masukkan bilangan, masukkan input ini, lalu kita melakukan list pushback dengan mengambil parameter input ini. Nah, lalu di situ akan terjadi input ini akan masuk ke dalam linked list di bagian akhir pushback. Nah, lalu masuk ke perulangan ketiga adalah else if option 3 itu akan melakukan list reverse. Nah, list reverse ini untuk membalikan urutan dari linked list tadi. Lalu untuk option yang keempat, list sort, yaitu untuk mengurutkan dari linked list. Kemudian untuk nol ini sendiri itu untuk eh, keluar dari program ini. Lalu jika yang lain kita akan menampilkan invalid input. Lalu mengulang lagi. Lalu ada sistem pause untuk memberhentikan sejenak sampai kita memasukkan kunci terserah. Lalu clear clear screen untuk membersihkan tampilan terminal. Lalu ini adalah kondisi dari perulangan do while. Nah, setelah kodenya saya jelaskan, saya akan mendemokan sebuah program ini. Nah, kita coba show data dulu. Dia itu akan menampilkan list is empty. Lalu kita coba reverse link. Ini juga dari no list to be reversed. 4 dari no list to be sorted. Nah, nih. Karena apa? Karena kita belum melakukan pushback data yang akan dimasukkan ke linked list. Lalu kita akan melakukan pushback. Ya, mungkin mungkin bilangannya acak, akan saya acak. Nah, kita coba tampilkan. Nah, di sini kita perhatikan akan muncul sesuai dengan urutan yang tadi. 2415384529. Saya jelas tidak akan mengingat ini, tapi kita ambil tandanya aja. Mungkin 24 di depan dan juga 29 di belakang. Kita akan coba uh, reverse. Oke. Sepertinya ini ada sedikit kesalahan di show data. Show data ini seharusnya